Assalamualaikum Pak Yana. Nggih, waalaikumsalam Ibu Ani. Wonten apa nggih, Bu? Mohon maaf Pak, hari ini saya akan mewawancarai Bapak. Nggih, tentang napa, Bu? Perihal tugas saya Pak di modul 3.1 yaitu mewawancarai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nggih. Tentunya kalau di sekolah Bapak sering menghadapi kasus-kasus seperti dilema etika dan bujukan moral. Nggih. Untuk itu, saya ingin bertanya-tanya beberapa hal kepada Bapak. Oh, nggih, monggo-monggo, mboten napa-napa. Jadi, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan, pasti akan beragam kasus yang akan dihadapi. Baik itu kasus yang keduanya benar, tetapi saling bertentangan yang dikenal dengan sebagai dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Cara saya untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja, untuk memahami kasus-kasus tersebut, saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan bujukan moral atau dilema etika. Untuk itu perlu dibuatkan daftar pertanyaan identifikasi kasus. Syarat sebuah kasus merupakan dilema etika jika kedua masalah yang berbenturan tersebut tidak melanggar hukum dan serta norma-norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Jika kasus yang diidentifikasi lolos dari syarat-syarat tersebut, maka dipastikan itu adalah kasus dilema etika. Dan sebaliknya, jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka itu adalah kasus bujukan moral. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut dengan membenturkan faktor apa atau pihak yang mana. Apakah kepentingan perorangan atau orang banyak, mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini dan seterusnya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Untuk langkah-langkah yang biasa saya lakukan adalah dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik. Jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik, berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Tahap berikutnya, lakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan menemukan peluang, lalu saya akan membuat keputusan. Terus, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Terkadang, hasil keputusan yang saya ambil mungkin akan terdapat pihak-pihak yang tidak menerima keputusan tersebut sepenuhnya. Namun, proses untuk dapat membuat keputusan dapat diterima oleh pihak tersebut dan menjalankan keputusan tersebut menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi saya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk hal tersebut tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus, tapi akan lebih baik untuk sesegera mungkin diselesaikan, jangan ditunda. Kemudian prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya.
Tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut diselesaikan secepatnya, agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat kondusif buat semua warga sekolah. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk hal tersebut, komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, melakukan pendekatan secara personal, serta dapat mendengarkan tentang apa yang terjadi, menjadi faktor yang dapat mempermudah dan membantu saya dalam pengambilan keputusan. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Dalam mengambil sebuah keputusan, maka mengidentifikasi jenis kasus harus bisa dilakukan lebih awal untuk dapat menentukan langkah-langkah apa yang akan kita pilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa. Begitu, Bu. Terima kasih Bapak atas jawaban wawancara saya hari ini. Nggih, sami-sami, Bu. Terima kasih atas waktunya Bapak. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.